Ditolak berbagai daerah, Roky Gerung akhirnya minta maaf. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi. Dari awal-awal sudah mengingatkan hati-hati kita hidup dalam sebuah negara yang tertib supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan dari awal-awal sudah saya ingatkan. Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Dia marah juga tuh. Mana Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin, saya akan pasang badan kayak preman itu mau pasang badan itu. Tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Agar tidak sembarangan kita bernegara ini. Ada tata keramanya, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Ya. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu intinya itu. Dan tentu ini berbahaya. Dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya. Kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental gitu. Roky Gerung, Anda kalau kritik yang sopan dong. Oke. Jadi yang dilakukan Pak Presiden itu dungu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental gitu. Nah, ini contoh tidak baik. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu intinya. Dan tentu ini berbahaya. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan, saya nggak bilang relawannya bajingan, saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nah kamu nggak logiknya itu? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental gitu. Nah, ini contoh tidak baik. Kalau orang menghina-hina pemimpin negara, sejatinya mencerminkan sosok manusia itu bahwa dia adalah seorang pembangkang. Roky Gerung misalnya. Pernyataan yang diungkapkan sebagai bajingan yang tolol itu sudah di luar batas kewajaran. Siapa bilang setelah Jokowi tidak jadi presiden bukan siapa-siapa? Justru sesudah 10 tahun Pak Jokowi berbuat banyak untuk Indonesia, hasil kerja nyatanya dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Beliau sungguh dicintai oleh seluruh bangsa kita. Setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden pun, masyarakat Indonesia akan tetap setia dan siap menjadi tameng bagi Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau berbicara tentang Roky Gerung, siapa Roky Gerung ini? Cuma ngaku-ngaku akademisi dan intelektual, tapi ucapannya lebih busuk dari orang jahat sekalipun. Dia cari makan di sini, hidup di Indonesia, memperoleh rezekinya di Indonesia, melakukan segala sesuatu di bumi pertiwi ini. Menghina pemimpin negara seperti itu merupakan sinyal bahwa akal pikiran dan jiwanya tidak beres. Roky Gerung dipolisikan karena ucapannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan muncul aksi demonstrasi di berbagai wilayah sebagai protes atas ucapan tersebut. Roky meminta maaf, hal ini menimbulkan perselisihan. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan. Ini makin menjadi-jadi, itu intinya. Yang tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun politik, kata Roky dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat 4 Agustus 2023. Roky menduga
Berbagai macam kepentingan akan memanfaatkan kasus ini. Namun demikian, Rocky mengatakan tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik. Kenapa? Karena kasus ini berbagai macam kepentingan mengincar untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik, itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya anggap saja bahwa oke, selesaikan saja kasus ini, tutur Rocky. Rocky mengaku mendapatkan makian terhadap ucapannya terhadap Presiden Jokowi itu. Rocky Gerung mengaku juga sempat dituduh antek asing. WA grup saja dimaki-maki, kalau itu biasa, saya anggap biasa. Kadangkala itu akun abal-abal. Udah lihat Rok, gue gorok loh sampai seperti itu, gimana coba? Padahal saya sendirian, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam. Asing dari mana? Kata dia. Menurut Rocky, kasus ini membuat tensi politik makin terlihat. Segala hal lanjutnya dikaitkan dengan kasus ini. Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ. Dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tones-nya makin lama makin terlihat. Jelas Rocky. Lebih lanjut, Rocky menerima kemarahan yang masyarakat terhadap dirinya. Rocky kembali menyampaikan permohonan maaf. Saya terima kemarahan itu. Saya minta maaf karena saya buat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya menghidupkan demokrasi, saya masih terangkan. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, terima kasih. Bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham, oh itu ada yang beda antara pejabat publik dan pribadi dan individu, katanya. Diketahui demonstrasi terjadi di berbagai daerah untuk memprotes pernyataan Rocky Gerung. Demo itu terjadi di Medan, Bandung, Semarang, hingga Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Balikpapan sendiri, polisi mengerahkan 150 personil setiap harinya. Hal itu untuk mengamankan aksi demonstrasi. Kami menurunkan 150 personel setiap hari untuk memastikan semua berlangsung aman dan tertib, kata Kepala Kepolisian Resort Kota atau Kapolresta Balikpapan, Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Anton Firmanto, Kamis 3 Agustus 2023. Sementara itu, Bareskrim Polri menarik 13 laporan polisi yang dilayangkan terhadap Rocky Gerung di berbagai daerah dengan dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro, mengatakan, kepolisian saat ini telah menerima 13 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat terhadap Rocky Gerung. 13 laporan itu terdiri dari 1 laporan di Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya, 3 laporan di Polda Sumatera Utara, 3 laporan di Polda Kalimantan Timur, dan 3 laporan polisi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan 2 pengaduan masyarakat ada yang diadukan kepada Kapolri dan lainnya dilaporkan di Polda DI Yogyakarta. Laporan polisi dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut, kata Juhandani dalam konferensi pers Jumat 4 Agustus 2023. Juhandani mengatakan pihaknya tidak membedakan antara laporan polisi dan pengaduan masyarakat, sebab keduanya akan menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Ia mengatakan, penyelidikan dimulai dengan menganalisa laporan yang masuk, sedangkan untuk laporan dengan alat bukti video, penyelidik akan menganalisa video yang dilaporkan. Juhandani mengatakan, pihaknya telah memeriksa beberapa pelapor. Sebagian pelapor diperiksa di Polda jajaran dan Bareskrim. Selanjutnya, penyelidik Bareskrim akan melihat apakah ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rocky Gerung. Juhandani menegaskan, laporan polisi yang masuk bukan pasal penghinaan presiden atau pencemaran nama baik, sebab pasal tersebut merupakan delik aduan sehingga harus pihak yang merasa dirugikan yang melapor. Adapun yang dilaporkan terhadap Rocky Gerung adalah dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.